dipaparkan oleh Ibu Sri Mulyani. Kami tadi kami akan menjelaskan juga bahwa yang host itu adalah Abang Jani Ulama Rina Yulianto yang bisa sendiri Anas dan menyajikan memaparkan waktu kegiatan pada siang. Kemudian dalam kegiatan ini nanti saya akan mempersiapkan ini Mas sebagai presenter untuk menyampaikan paparannya dalam tayangan PowerPoint. Kemudian setelah selesai itu nanti Bapak Ibu atau Bapak eh, Ibu Eni yang terhormat untuk melengkapi atau mengajukan pertanyaan atau saran atau bagaimana pada kita untuk kami ini. Kemudian nanti kalau masih ada lagi kegiatan berikutnya kami persilahkan juga, tetapi waktu teknisnya adalah satu orang. Untuk meningkatkan kegiatan karena waktunya hanya 1 jam, dari mulai jam 13 sampai jam 14, kami persilakan kepada Ibu presenter, Bu Sri Mulyani. Demikian, silakan Bu. Oke, terima kasih Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang 1 jam kepoin gizi. Untuk sebelum saya mulai, selamat datang kepada Ibu Eni yang telah berkenan hadir di sini. Bunda sehat? Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di sini meskipun jarak memisahkan kita, tapi insya Allah kita bisa lah, hati mah tidak jauh-jauh. Oke, untuk yang pertama di sini insya Allah 1 jam ke depan kita akan bersama untuk materi 1 jam kepoin gizi. Langsung saja. Sebelumnya saya mau mengungkapkan banyak terima kasih karena pada kesempatan ini saya sangat luar biasa sekali pertama kali untuk melakukan materi ini, dan karena saya di sekolah jadi saya memberikan materi ini. Oke, 1 jam kepoin GISPI Green Islamic School Puspa Indah. Sebelumnya ini adalah biodata diriku. Nama saya adalah Anisili Mulyani, SPD. Saya tinggal di lingkungan Bayu Endah, Tarikolot, Kabupaten Majalengka. Saya lahir di Majalengka 19 Oktober 1990 dan saya sudah menikah, alhamdulillah. Terus moto saya itu selalu ingin mencoba bagaimanapun hasilnya, insya Allah. Langsung saja ke materinya. What is GISPI? Apa sih itu GISPI? GISPI itu adalah kepanjangan dari PAUD Terpadu Green Islamic School Puspa Indah. Di sini tempatnya adalah di Komplek Puspa Indah nomor 10 Cigasong Majalengka. Tempatnya ke dalam banget dari jalan raya itu, tapi insya Allah di sana tidak ada yang jualan karena kita telah menyediakan makanan sehat di situ. Untuk selanjutnya, ada apa aja sih di GISP ini? Karena kita adalah sekolah terpadu, jadi di sekolah kita ada beberapa sekolah. Yang pertama itu ada TK, ada Kober, dan ada TPA. TK di sini dikepalai oleh Miss Winriani ST. Beliau alamatnya di Kijati. Ya, siapa itu? Dan untuk di Kober, di sini ada Miss Rini, dia selaku ketua penyelenggara Kober GISPI, dan namanya Siti Septarini SIKOM. Yang selanjutnya di TPA, tempat penitipan anak, itu ada ketua penyelenggaranya Miss Yeni Erdinawati SPD. Dan untuk ketua penyelenggara PAUD-nya tersendiri itu ada
Umi Lia Yulianingrum SPD MPDI. Beliau adalah kepala dari semua TK di sini, Kober dan TPA. Untuk ketua yayasan ada Haji Budi Victoriadi SE. Beliau adalah ketua yayasan kami yang tercinta di Gema Budi Asofari yang telah menyediakan PAUD terpadu ini. Terus selanjutnya siapa sih timnya? Tim kami itu banyak, Bu. Ayah bunda, tim kami itu banyak sekali. Yang pertama dari Kober. Di sana ada Miss Devia, ada Miss Niar, ada Miss Intan. Untuk di TKA ada Miss Aat, ada Miss Vicky, ada Miss Ine. Terus di TKB juga ada Miss Ala, ada Miss Ani, saya sendiri, dan Miss Bilkis, Miss Ririn, sama Miss Yunia. Untuk di TPA ada Miss Ira, Miss Della, Miss Laila, Miss Mega, dan Miss Nia, serta ada Bu Dede. Kenapa disebutnya Bu Dede? Karena beliau sudah sangat luar biasa sekali, berbeda jauh usianya dari kita, jadi kita bilangnya Bu Dede. Untuk di tenaga administrasi ada Miss Karina yang selalu membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan keadministrasian. Dan penjaga sekolah kita ada Uncle Atik dan Uncle Akos. Itulah tim kita, tim yang selalu insya Allah solid dan selalu memperhatikan semua. Nah, ini yang paling penting. Apa sih visi dan misi dari GISPI? Yang pertama itu adalah visinya membentuk anak yang berkarakter Islami dengan menggunakan multiple intelligence. Berat. Dan misinya itu adalah yang pertama mengembangkan potensi multiple intelligence anak sehingga terbentuk pribadi yang multiple intelligence-nya. Yang kedua, meningkatkan keberfungsian alam dan lingkungan demi optimalnya Golden Age. Yang ketiga, membentuk sifat, sikap, dan karakter anak Islami yang survive di zamannya. Yang keempat, mengoptimalkan potensi anak yang berkebutuhan khusus inklusi. Dan di sini kami menyediakan untuk anak inklusi, insya Allah sudah terdaftar juga. Untuk selanjutnya, ini adalah aktivitas kami di GISPI. Yang pertama itu ada hariannya, daily-nya. Yang pertama ada circle time, ada ngaji metode Umi, ada snack pagi ini, terus ada lunch, makan siang, ada nap time-nya, ada sholat zuhur berjamaah. Untuk weekly-nya, mingguannya itu yang pertama ada sholat duha, ada learning center, ada pre-writing-nya, pre-reading-nya, pre-maths, science, craft, ETL, musik and dance, gamelan, physical activity, dan rebon. Selanjutnya ini ada monthly-nya, bulanan kita, kegiatan bulanannya. Yang pertama itu ada swimming, yang selanjutnya adalah parenting, lalu sharing food, field trip, dan hidroponik, serta progress report. Untuk selanjutnya, untuk tahunan nih ya Bunda, Ayah, ada home visit, ada student exhibition, lead converse, camp, open house, tour, and park. Oke, untuk sampai sini, di sini kegiatannya ada terbagi 4 ya Bunda, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, dan ada tahunan. Nih, untuk jadwalnya nih, schedule-nya yang pertama itu untuk nursery, itu di usianya usia 2,5 sampai 3 tahun. Ini Senin sampai Jumat setiap hari di jam 8 sampai jam 10.30. Untuk Kober itu di usia 3 sampai 4 tahun, Senin sampai Jumat juga dari jam 8 sampai jam 10.30 juga sama. Untuk TKA usianya dari 4 tahun sampai 5 tahun, itu di hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10.30, dan Senin sampai Jumat jam 8 sampai 10.30, 11.30 ada di TKA.
Kalau misalnya ada kekeliruan untuk kelas B itu sampai jam 11.30. Gitu. Untuk kelas A sepertinya ada perubahan di jam 10, jadi jam 11 keluarnya. Ini di sini kita juga alhamdulillah kejuaraan-kejuaraan yang telah kita raih yang ini tahun 2019 kemarin, karena yang kemarin-kemarin kami tidak cantumkan. Yang pertama itu juara 3 lomba tahfidz guru di Jambore Pelangi 4, juara 3 juga lomba defile Jambore Pelangi 4, juara pertama lomba lembaga TPA Gebiar Prasiaga ke-8, juara 1 guru TPA kreatif Gebiar Prasiaga ke-8, dan juara 2 SPD Kim atau PIN, serta lomba tahfidz and fashion show. Alhamdulillah kejuaraan-kejuaraan yang telah kita dapatkan begitu luar biasa. Ini tidak terlepas dari dukungan dari keluarga besar GISPI, dari orang tua, anak-anak, juga guru. Selanjutnya, selain ini, kita juga punya space untuk pendaftaran. Dan jika ingin tahu, ketika di GISPI itu pulangnya kalau sampai TPA sampai jam 2. Ini adalah sekolah full day pertama di Majalengka khususnya. Jadi ketika anak-anak atau orang tua yang membutuhkan ekstra sekali pendidikan untuk anaknya boleh dititipkan ke kami dan dipercayakan kepada kami seperti itu. Untuk pendaftaran tahun ini kita masih membuka. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 7 kelas. Sekarang kita sudah mau membuka di kelas ke-8. Dan ini boleh untuk usia 2,5 sampai 6 tahun. Usianya per Julinya itu 2020. Untuk di nursery sekarang punya 6. Untuk kober 15 orang karena kita buka lagi kelompok yang ke-8. Untuk di kelas A kita buka lagi untuk 10 orang, untuk kelas B kita juga buka untuk 10 orang. Untuk persyaratan sama seperti yang lain, di sini juga ada biaya pendaftarannya, udah mengisi formulir pendaftaran, ada menyerahkan kelengkapan administrasi, mulai akte, KK, KTP, KMS, dan BPJS jika ada. Serta yang terakhir itu menyerahkan 1 buku cerita anak, karena sekarang kita sedang digalakan dengan literasinya. Karena kemarin kan Ibu Cinta Ridwan Kamil sempat datang ke kami, ke sekolah kami, untuk menggalakkan yang namanya literasi di sekolah-sekolah, khususnya di PAUD. Nah, ini untuk pendaftaran peserta didik baru, kami juga bisa, kami masih membuka dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 8 sampai jam 12. Karena sekarang sedang corona yang merajalela, jadi tetap ketika keluar rumah, ketika mau mendaftar, harus dengan SOP yang berlaku. Misalnya, cuci tangan dulu, jaraknya harus segimana, dijadwal, dan harus pakai masker kalau ke sekolah. Bisa juga melewati daftar online dengan menghubungi via WhatsApp di 085224509450. Dan kalau mau langsung daftar aja ke GISPI. Itu yang bisa saya sampaikan, tapi mungkin masih banyak kegiatan kita itu banyak banget. Mulai ada yang tadi di tahunan, di bulanan, itu selalu kita lakukan. Untuk circle time, apa sih misalnya circle time itu? Circle time itu adalah kegiatan anak-anak berkeliling sebelum melakukan kegiatan. Ini adalah posisikan anak untuk mempersiapkan anak itu udah aware belum melakukan kegiatan di sekolah. Kayak gitu, dengan mulai mengabsen, sebagainya itu kami lakukan setiap hari. Untuk ngaji metode Umi, nah ini adalah salah satu keunggulan dari kita. Kita menggunakan metodenya metode Umi dengan cara yang menyenangkan, dan ke anak-anak juga dapat
menaruh hatinya tuh enak banget. Nah di sini anak-anak pertamanya mungkin di metode Umi merasa aduh sulit, aduh susah karena belum terbiasa. Tapi insya Allah kesini-sini akan mudah, akan gampang sekali. Nah terus untuk di snack, apa harus ada snack? Iya di sini ada snack. Kita yang menyediakan, kita yang ada dari TPA juga yang masaknya. Kadang ada kalau misalnya menunya susah-susah banget, itu bervariasi dan kita selalu bekerja sama dengan pihak catering. Dan insya Allah ini tidak ada bahan yang berbahaya untuk anak. Lanjut makan siang. Dina aya nu masuk. Prep time ini adalah anak-anak bersih-bersih mulai dari mandi, mulai dari apapun sebelum ke sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah dilaksanakan di musola. Untuk weekly ada sholat duha. Sholat duha ini bareng-bareng anak-anaknya semua disuruh ke musola untuk anak-anak. Learning center, kami punya learning center sendiri mulai dari area bermainnya, mulai dari area bermain musik, area bermain literasi, terus ada balok, ada primat, reading, dan sebagainya. Insya Allah kami memberikan memberikan yang terbaik untuk anak-anak karena dunia anak itu dunia bermain juga. Nah ini saya bilang ada pre-writing, pre-reading, pre-math, science. Kegiatan-kegiatan anak ini disesuaikan dengan kurikulum 2013. Apalagi science di sana. Dan kita itu tidak menekankan anak itu, ya mohon maaf, kalau kebanyakan kan anak tuh harus bisa baca. Nah kayak gitu. Kita juga mengajarkan tapi dengan cara-cara yang menyenangkan buat anak. Dan anak-anak itu suka dengan kegiatan pre-math, berhitungnya dengan metode yang menyenangkan juga. Pre-reading juga sama. Terus dan gamelan kita bekerja sama dengan pihak dari apa itu namanya teh ya? Sanggar. Dari Sanggar insya Allah untuk physical activity-nya ini sangat penting buat anak-anak. Anak-anak itu diwajibkan bergerak karena ketika anak-anak sudah aktif bergerak itu menandakan jiwanya itu sangat kuat sekali. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan boleh? Bu Elma, kita sudah kehadiran saya Pak kembalikan. Alam Bahtiar. Selamat datang Bapak. Terus juga ada Bu Eni tadi. Terus ada juga Pak Maman Herman. Selamat datang semuanya, selamat siang, selamat bergabung bersama kami. Silahkan Bapak Moderator untuk disambung. Baik, terima kasih Bu Elma. Paparan yang disampaikan oleh Bu Ani begitu jelas ya bahwa sekolah yang pertama di Majalengka dilaksanakan budaya sekolah PAUD ya, sekolah PAUD dengan lembaga adalah atau namanya adalah GISWI ini ya, yang sudah jelas ada visi misinya, ada kegiatannya, jumlah usianya, usia apa, kemudian kejuaraan-kejuaraan yang sudah kita lihat, kemudian kerjasama dengan pihak lembaga lain juga ada. Mungkin di sini itu saya bertanya luas lahannya cukup luas, jumlah siswanya banyak, dan biaya per tahunnya belum disampaikannya dia berapa per siswa sampai 1 tahun itu nanti akan dijelaskan barangkali di partisipan selamat siang tentang untuk Kang Am selamat siang ya. Kemudian Bu Ani dan Pak Maman, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya tentang sekolah PAUD GISPI yang ada di Magelang. Langsung ke Ibu Ani.
Sri Mulyani. Silakan Pak, Oke. barangkali ada yang bertanya. Halo, Bapak Ibu yang partisipan yang mau bertanya, silakan. Satu orang, kami persilakan satu orang untuk menyampaikan langsung kepada Ibu Ani sebagai presenter. Akan Ibu Eni menarik baik terapi Kang Alam belum rupanya belum masuk. Alam Kang Maman gimana Kang Maman? Ya, Oh ya udah ada. Silakan Pak. halo. Ya, silakan Pak. Halo, Ya ada suaranya ada. ada Pak. Hanya kurang volumenya kurang jelas Pak. Susah sekali masuknya Pak, dari tadi baru masuk sekarang. Oh iya, ya. Terima kasih Bisa. Kang Maman udah masuk jelas suaranya. Monggo Pak. Tidak sempat mengikut Bu Ani tadi. Kurang begitu. Ya. Mohon maaf. Barangkali mau di secara garis besarnya diulangi lagi. Barangkali Pak Kang Maman. Ya. Ya. Pak Maman baru datang ya. Ini bukannya, mohon maaf ini bukan presentasi ya, Kapolri, hanya apa namanya itu promosi namanya. Promosi. Iya, iya. Bu Ani, maaf Bu Ani. Ya, Saya sudah menyimak dari awal. Walaupun ya. dari majalah, saya baru tahu ada PK GISPI, Bu Ani ya. Ya. Tadi saya tidak lihat tayangannya, barangkali bisa dijelaskan lagi unggulannya apa itu Bu Ani untuk tes PK Keunggulannya. keunggulannya Oke. dibandingkan dengan Siap. PK yang lain. Oke. Keunggulannya apa sih gitu ya di GISPI itu? Oke, siap. Saya akan menjelaskan apa sih keunggulannya yang ada di GISPI. Yang pertama, di GISPI itu dari segi waktu, Pak. Dari waktu anak-anak sampai jam 2 siang. Ada juga yang sampai jam 4 siang karena mereka mengikuti kegiatan eskul. Itu yang pertama dari waktu. Kata orang, ya meren anak-anaknya capeun cenah nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa bertahan di sana gitu. Insya Allah Pak, kami memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, baik itu dalam kegiatan dan pelayanan ke anaknya. Pertama, anak-anak itu diberikan kegiatan yang sangat menyenangkan. Jadi tidak muluk-muluk di kelas anak-anak itu yang pertama. Terus anak-anak juga diajak untuk keluar kelas seperti itu. Itu dari segi waktu ya Pak ya. Yang kedua, dari segi pembelajaran, kita sudah menggunakan pembelajaran lain, bisa dilihat masih menggunakan kelompok. Kalau nggak kelompok, itu pembelajarannya pembelajaran sudut. Kita sudah menggunakan pembelajaran sentra. Insya Allah, dan itu pun LC-nya kita sudah sendiri Pak. Sudah ada di ruangan seperti aula, mereka itu sudah di area-areakan. Dan ada juga miss yang di sana atau gurunya yang menjaga. Selanjutnya, yang ketiga keunggulan yang kami punya adalah mengaji Pak. Mengaji hafalan itu menggunakan metode UMI ini masih jarang dilakukan di Majalengka, tapi sekarang sudah banyak sih yang menggunakan. Makanya itu kebanyakan anak GISPI itu nantinya melanjutkannya dengan menggunakan metode UMI lagi. Dan itu bisa dilaksanakan di rumah juga. Dan orang tuanya yang tadinya ngajinya belum pakai metode UMI sudah mulai mengikuti metode UMI seperti itu. Untuk selanjutnya juga keunggulan, kenapa sih harus di GISPI? Sarananya Pak,
Sarananya insya Allah sudah lebih lengkap dari yang lainnya. Mulai dari bangunannya, kita menggunakan kelas juga kelas kecil Pak, tidak kelas gemuk. Kelas gemuk itu anak-anak sampai 25, 30 tidak. Kami menyesuaikan dengan ruangan yang di kelas itu maksimal 15 anak Pak. 15 anak itu untuk satu guru sesuai dengan ketentuan pemerintah. Di guru TK itu satu anak satu guru. Dan setiap kelas itu ada guru pendampingnya. Guru pendampingnya itu ketika anak mau ke air, mau kemana, di situ anak-anak bisa dipegangnya oleh guru pendamping, bukan guru kelas. Jadi guru kelas bisa standby di kelas masing-masing. Dan itu insya Allah tergeroh kalau misalnya bahasa kitanya Maya Pak. Nah, keunggulan yang lainnya selain dari sarana dan prasarana, kita juga mempunyai tim yang sangat hebat. Itu menurut saya dan insya Allah untuk keluar juga. Tim yang hebat kenapa? Kita berpedoman bahwa kita harus memberikan pelaporan ke anak, dan pelaporan ke orang tua itu mulai kita dari per minggu, per 3 minggu, dan setiap semester itu karena sudah per 3 minggu Pak. Jadi pelaporan insya Allah kita selalu memberikan laporan-laporan perkembangan anak. Hari ini bisa apa, dalam 1 minggu bisa apa, yang belumnya apa, dikomunikasikan dengan orang tua. Dan ini disebutnya juga weekly report. Terus ada yang 3 bulan itu progress report Pak. Apalagi ya, banyak sih untuk misalnya kita juga sudah mempunyai sarana misalnya untuk mengantarkan anak-anak kemana kegiatan apapun, alhamdulillah sudah punya mobil buat inventaris, alhamdulillah di situ. Dan sekarang katanya mau membangun lagi insya Allah. Itu mungkin Pak yang bisa saya berikan untuk pembelajaran, pokoknya berbeda dengan yang lain, disesuaikan dengan kemampuan anak dan usia anak, dan pembagian kita sesuai usia, karena beda 1 bulan atau 2 bulan pun itu sangat berpengaruh Pak. Mungkin itu Pak. Ya, pada Ibu Ani, barangkali bisa ditambahkan masalah biayanya, biaya per siswa selama 1 tahun biar Bapak membuat di kalau biaya untuk siswa. Kalau untuk biaya gambaran, untuk biaya sendiri Pak, di kami itu kalau kata orang agak cukup mahal, tapi kalau misalnya kita lihat ke anak-anaknya, pelayanannya insya Allah itu terbayarkan. Jadi kalau misalnya untuk per bulan saja ada di sekitar, itu beda-beda Pak, untuk inklusi itu di sekitar 500 ribuan untuk inklusi, karena memang di inklusi juga memerlukan guru khusus untuk yang megang anak-anak ABK seperti itu. Untuk yang ke selanjutnya biaya pangkalnya ada, dan kalau dikalkulasikan itu per bulannya sekitar di angka 1.200.000-an Pak, sekitar seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Kang Maman? Masih ada yang mau ditanyakan? Sukses Bu Ani, salam ke Bu Ala. Ya, makasih Bapak. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Kang Alam, atau tadi Kang Alam, Kang Maman yang tadi? Ya, Pak Maman. Kang Maman, ya Kang Maman. Mangga, Kang Alam, mangga, silakan. Ada lagi Pak ini yang bertanyanya nggak? Oh, rupanya Kang Alam lagi buka-buka ini, kan udah masuk, muncul, sekarang menghilang lagi. Miss Ani mau tanya. Oh, itu ada siapa itu? Ini ya Bu ini. Oke, siap, boleh. Ini kan kebetulan Bapak Ibu, anak saya kan sudah di GISPI.
nih rencana sih tahun ini misalnya Dedere mau lanjut ke TKB. Alhamdulillah. Mungkin yang mau ditanyakan tuh program di TKB, kan kalau di TKA sudah dilalui gitu, alhamdulillah. Ya memang seperti yang tadi Miss Ani ungkapkan, namanya di GISP itu kadang saya juga ya kalau kalau tidak mungkin background sebagai guru juga sama dari psikologi juga gitu. Kalau lihat teman-temannya yang seusia di sini di Maja udah pada bisa baca gitu di TK. Kalau di Dere kalau Dedere kan baru baru mengenal huruf gitu, masih abstrak lah. Ya, cuman ya itu memang saya tuh senangnya kalau di sana lebih enak gitu, arenanya luas, anak bebas bergerak, jadi psikomotornya itu tersalurkan. Nah, yang ingin ditanyakan sih, Miss Ani, buat program di TKB itu masih ada tidur tidur siangnya enggak gitu? Kalau nggak, kalau saya lihat pernah lihat tuh kok kayak nggak tidur gitu ya anak TKB. Oke, siap, siap Bu Mim. Aku jawab. Untuk program di TKB memang agak berbeda dengan TKA, Bunda. Kalau TKI itu peralihan dari kober yang mengutamakan kemandirian dan sebagainya kan. Nah, di sini kalau untuk TKA masih ada tidur siang, Bunda. Nah, kalau untuk TKB itu kondisional. Yang pertama kondisionalnya kenapa? Kalau misalnya anak-anak tuh lagi kegiatan keluar, Ya. misalnya untuk kunjungan-kunjungan, pasti anak merasa capek, apalagi yang jalan ke gunung dan sebagainya, itu pasti ada tidurnya. Tapi untuk kelas B itu makanya disebutkan ada pre-med, ada pre-reading, ya, dan lain-lain itu. Nah, dilaksanakan ketika yang lain tidur, anak-anak kelas B adalah melaksanakan kegiatan pre-reading, Mam. Nah, di situ kelas B mulai lebih diarahkan untuk mengenal huruf dan angka secara lebih matang. Karena ketika untuk di usia TKA, ketika kita memberikan, kan hanya kata tadi Mama bilang, belum dari sini Mama, memang itu kita hanya pengenalan saja untuk di kelas A. Nanti untuk pemantapan itu berada di kelas B. Makanya ketika dari kelas A pasti ada perubahan di kelas B-nya. Insya Allah karena itu adalah salah satu moto kita juga, kita pengen ada perubahan di kelas B. Karena kita persiapan juga ke SD, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang harus dikejar untuk bisa melanjutkan ke SD. Seperti itu, mulai dari pre-reading-nya, terusnya dari pre-med-nya, yang kayak gitu itu lebih diperbanyak Bunda. Berbeda dengan di kelas A seperti itu. Untuk program-program yang lainnya hampir sama Bunda, cuman memang dibedakannya sesuai usia saja. Yeah. Usianya itu yang pertama kan kalau misalnya usia TKA tidurnya dari jam segini sampai jam segitu kan Bunda ya. Kalau untuk di TKB udah mulai dikurangi karena sudah harus membiasakan diri ketika dia tidak tidur siang seperti itu. Karena kan untuk TKB mah biasanya untuk ke SD ada yang sekolahnya sampai sore juga ya Bunda ya, nantinya ada yang sampai jam 12 terus mereka sekolah kayak TPQ kayak gitu. Nah, kita mempersiapkan yang seperti itunya Bunda. Dari sholat zuhur berjamaah, terus bacaan sholat-sholatnya pun itu lebih dimatangkan di kelas B. Kayak gitu sih Bunda. Kalau untuk di kelas B program-program yang lainnya. Penekanannya lebih untuk persiapan ke jenjang selanjutnya Bun. Untuk itunya mah. Jadi kadang ada tidurnya, jarang sih kalau untuk tidur seperti itu. Cuman lebih ditekannya ke pre-med, pre-reading, pre-writing, yang seperti itunya Bunda. Ada lagi Bunda? Ya, Bun? Ya, Miss, kalau ini, nih ada kegalauan juga nih. Kan Dedera itu kan
usianya nanti per Juli itu 5 tahun, berarti naik ke TKB. Sedangkan ada aturan kalau untuk ke SD itu harus 7 tahun. Itu gimana, Miss? Oke. Untuk yang misalnya usianya belum 7 tahun, biasanya ditawarkan lagi untuk kelas B ulang, Mam. Karena memang usia juga kan menentukan ya, semuanya mulai dari kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan lainnya itu berpengaruh dari segi usia. Untuk yang untuk selanjutnya juga, kalau misalnya anak belum 7 tahun mending balik lagi aja, Mam, ke TK lagi seperti itu. Dan kalaupun ada yang maksa, kemarin juga ada yang aku mau ini aja, Ke itu TKB harus lagi. ada yang ke TKB lagi, dan kalaupun maksa itu ada yang pakai surat pernyataan bahwa dia belum cukup umur untuk keluar dari sini, tapi Dari mau psikolog. ke SD. Harus dari psikolog, Mam. Karena kan SD juga sekarang memintanya seperti itu. Kalau yang belum, ini kan belum matang. Apalagi kurikulum di SD itu sekarang luar biasa, beda banget sama kurikulum kita tahun berapa gitu, Mam. Ini asa, ya Allah, ya Robi, sekarang mah banget kita harus pinter-pinter anak seperti apa, ngasih taunya seperti apa ya, karena memang sekarang usianya 7 tahun, Bunda, mendingan dimakangin dulu di TK menurut saya. Karena kalau kurang mandiri pun, kayak kemarin aja ada kasusnya ketika dia belum mandiri, belum apapun mandiri ini dalam segala aspek ya, Bunda. Mandiri ketika dia mau mandi sendiri, terus mau makan, terus disuruh gampang dan sebagainya, mandiri dalam hal apapun. Kalau belum mandiri, anak-anak itu bisa ada yang harus dipertanyakan, ini kenapa ya belum mandiri? Apa yang salahnya seperti itu? Jadi kita mendingan digalinya di TK saja gitu. Karena di SD yang sesuai dengan pengalaman itu jarang kalau misalnya anak-anak di apa ini gitu ya, di benar-benar oh iya kamu tuh harus bisa ini. Memang guru SD pun aneh tidak ini, mereka sangat merangkul. Cuman kadang kan ada perhatian berbeda, apalagi anak yang sangat usianya kurang seperti itu loh, Bunda. Lebih baik dimatangkan saja di di TK seperti itu. Ya. Bu, ini itu pendapat dari Ibu Ane, barangkali yang lainnya masih ada. Langsung ke Desember. Halo? Oke. Saja ke presenter. Ya. Ada lagi? Boleh bertanya tentang apapun tentang GISPI. Sambil menunggu yang bertanya, saya memberikan informasi pendaftaran masih dibuka untuk di GISPI ya. Kalau misalnya mau boleh langsung ataupun boleh via WA seperti itu. Atau tidak ada lagi mungkin? Tidak ada lagi yang bertanya mungkin? Oh, Bu Ririn kurang jelas suaranya. Atas siapa? Lagi mungkin? Atau kita cukupkan sampai sini mungkin? Atau masih ada Papa? halo? Kurang jelas? Oh, kurang jelas, Bu.
Kurang jelas? Ya. Udah, sekarang udah. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya atau tambahan, dipersilakan kepada host untuk selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Bapak Anas yang sudah membawakan acaranya dengan baik, kepada Bu Eni juga sebagai presenter yang sudah menjelaskan bagaimana pembelajaran di TK GISPI khususnya, bagaimana memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan anak agar sesuai dengan usianya. Dan alhamdulillah banyak juga dari TK GISPI itu masuk ke SD Insan Robani. Ada beberapa yang tahun ini juga sudah hadir, daftar. Apabila tidak ada yang bertanya, link untuk presensi sudah ada di silakan untuk diisi terlebih dahulu sembari kita menunggu waktu untuk end meeting sekitar 3 menit lagi. Ditutup dulu dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diisi presensinya ya, yang Ya. di pinggir. Bu, Itu boleh di-share lagi? email Bu Elma, email isinya 123 12345 atau email biasa? Email biasa aja. Email biasa, Pak. Biasa. Ya. Oh, ya. Ya. Sini. Sini suapin sama Bunda. Sini. Ini sayang. Bunda buat apa itu ada Jenny, ada Miss Wiwin, boleh diisi dulu presensinya. Kalau tadi bukan presensi ya. Kalau yang awal Bu Iya. Elma, yang juga SPG itu Keras. Ya. Yang itu enak deh. Yang kental. untuk ini aja. Oh, atau PJJ presensi. Ya, gimana, Pak? Kurang jelas. Oh ya, kalau awal dia, ya kalau awal itu Itu bukan diketik presensi gambar, tapi menghilang lagi sekarang menghilang. yang Kita terakhir. menulis presensi diri kita ini di sini di presensi 1 jam bersama justru itu gimana Bu? Pak boleh chat aja ya, Pak? Kurang jelas suaranya. Kalau boleh. Ya. Oh, ternyata waktu yang tersisa ada 5 menit lagi. Barangkali Ya, buat. Oh iya, ada info nanti insya Allah jam 7 pagi sampai jam 8 akan ada lagi meeting room ya. ya, meeting room dengan posisi yang sama ya, host dari Elma Lina Yuliana, presenternya ada Ibu Ani, terus untuk moderator juga ada Bapak Anas. Dengan materi yaitu adalah teknik menghadapi anak, bukan teknik ya, trik menghadapi anak yang cemburuan. Kalau orang lain yang cemburuan ya. Halo, iya Pak. Nah, presensi itu ayat tilu di luar ditulisan. Oh iya. Jiwa ya.
Yang paling bawah, Pak. Link yang paling bawah. Oh, yang paling bawah. Kontak kita ya. Jika ada yang dalam mengisi presensi tidak paham, boleh ditanyakan. Ini mengisi nama nama lengkap kita ya. Ya, nama lengkap kita. Oh, Iya. Ya, Bu. Iya, iya. Pak. Nama lengkap kita, terus asal instansi. Sekedar informasi lagi, sambil menunggu yang sedang mengisi presensi, Iya. di GISPI kita membuka untuk usia 2,5 sampai 6 tahun. 2,5 sampai 3 tahun itu untuk nursery, dan untuk kelas Kobar B-nya itu ada di usia 3 sampai 4 tahun. Di usia TK-nya ada 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Untuk TPA itu ketika anak-anak sudah pulang dari Kober dan TK, seperti itu. Punya kurikulum masing-masing setiap lembaganya. Hmm. Ya, jadi itu beberapa informasi dari TK GISPI. Oh, berarti gabungan ya, Bu ya? Ada TK GISPI, ada Nah, udah diisi udah. ada juga TPA ya. Udah. Oh, Iya. emang Bu Ani udah diisi presentasi yang terakhir udah. Ya, Langsung out ya. Pak. Ya. Langsung. Ya. Aha. Keluar ya? Atau Ya, belum. ini cara menyimpan ini Bu Elma? Saya kurang paham cara menyimpan PowerPoint nih. Oh, cara untuk menampilkan PowerPoint. Nanti Iya. di layar Bapak itu ada beberapa tombol ya, Pak ya? Ada beberapa Iya. tombol, ada tombol eh, speaker, tombol kamera. Nah, ada kalau digeser itu ada share content. Nah, di tombol share content itu diklik, nanti ada menu share file. Nanti Oh, di share konten. ya ada share content. Ya. Terus setelah share content itu ada menu share file. Oh, nanti dicatat. Kita buka share konten dulu ya. Kita buka untuk ini presentasi. Apa namanya itu? Oh iya. Oh iya. Udah nggak ada yang bertanya lagi. Itu ada Pak Yayat dari tadi. Oh, Pak ya, mau tanya. Pak Yayat, selamat datang, selamat siang Oh, menjelang mangga. Pak Yayat. Ayo, mangga. Waduh, ya. Ayo, mau tanya silakan Pak. Eten osok kaditu kadieu. Biasa menyandung mah. Di ayahnya Pak. Muhun, janten sapotong-sapotong ngiringan teh wios we ngalawakan naroskeun, mengikuti saja. Mung hasilna Bu, hasil PCT-na rekamanana sareng PowerPoint-na nyuhunkeun. Oh iya, Eta bagus. teh peryogi pisan.
Mohon, mohon, Di awal Oh, tinggal siap. Tadi, mangga nu sanes beli naroskeun. oh mohon, mangga. Eta tunggu anu gumujeng raoseun saha ieu. Ya, udah di-share ya langsung ya Bu Elma ya. Ya, insya Allah nanti di-share langsung. Ya, Iya. Mohon diantot pisan. Mohon, terima kasih Bapak partisipasinya. udah isi presensinya Pak. Iya Pak, Udah alhamdulillah. Oh, udah. Takutnya belum. Udah. Jenengan instruktur, nama instruktur teh aya 2 dina pertanyaanana. mohon ya ayah 2. Muhun Sengaja dina itu, Pak. pertanyaan muhun teu aya PJ wilayah teu aya. Mun aya teh instruktur aya 2 pertarosan. Mohon ya. Ah, berarti eta teh tacan ka edit Pak. Isi nama sareng PJ wilayah. Mohon. Teras teu aya ye Bu, teu aya saran kesan tah kedahna peryogi pisan eta teh saran kesan. Mohon hapuntenna Pak Yogi. Siap Pak. Kanggo share kanggo naon. Sip kanggo nu kapayuna. Oke, siap. Oke. Ditunggu jam 7 pagi Pak. Siap. Tadi Insya Allah nanti diperbaiki. Mung kemah mung saran ieu mah nya ieu teh seueur jadwal anu balentrok punten nu ngadaramal jadwal perhatoskeun gitu. Kan nu jam 13 kaya 2. Mohon sareng anu etanya. Seroja. Serojam. Mohon. Iya, sip ya. Ai tabu 7 mah asana teh teu acan aya. Tadi aya tabuh 7 teh lebat sae tah paminu pertama mah jigana mau aya nu limpah siap insyaallah. Giringan. Ya, tabu 7. Asal sinyal sae we nu penting mah. Mohon siap Pak. Kalau Bulan suara saya Pak Yayat, lah. yang penting masuk ke sana, masuk ke sini. Ya, Iya, siap. saya akan materi tentang pemimpin perubahan masa kini. Ya. Mohon. Kalebetan sadayana nu penting mah Gitu. da eta dilebetan bilih sisirikan. Kayak daftar hadiah. Iya, siap. Ya. Hatur nuhun. Sami-sami Pak. Ya. Sami-sami. Kade servisiti sareng PPT-na diantos sok hilapan sadayana ge. Siap. Pados manfaat. Mohon, mangga ini Mohon. nanti di-share. Mangga. Siap. Share itu ya, nggak maju-maju. Ya, siap. Nah, Bu Elma nih saya masuk ke share konten. Oh, Bapak sudah Ya siap. share konten? Nanti langsung share. Ya, sebentar Pak. Ini Nanti di stop dulu yang ininya. keluar dulu ya. Ya.